Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari yang indah, hari yang luar biasa. Jadikan hari ini hari berkat, hari mujizat, hari damai sejahtera. Semoga mendengarkan firman Tuhan. Berikan damai sejahtera, berikan sukacita, biarkan Roh Kudus memberkati kami, memberikan hikmat, kebijaksanaan, akal budi, pengertian. Semua yang Tuhan katakan dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Jadikan hari ini hari mujizat Tuhan, hari berkat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita akan membaca firman Tuhan di hari yang ini, saudara. Dari Kejadian 50 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-16, saudara. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan. Tema hari ini, saudara, pesan. Dikatakan di sini bahwa saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati. Mereka menunggu saat ayahnya mati, saudara. Mereka menunggu sampai ayahnya mati, baru minta maaf kepada Yusuf. Ini tindakan mengulur-ulur waktu, saudara. Yang kita lihat di sini, apa yang dilakukan oleh saudara-saudara Yusuf, saudara? Yang pertama, mereka menyuruh menyampaikan pesan kepada Yusuf. Di Kejadian 50 ayat yang ke-16 sampai yang ke-17. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan. Beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf. Ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka. Sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Mereka belum berani datang kepada Yusuf, saudara. Mereka hanya menyampaikan pesan. Mereka menitip pesan kepada Yusuf. Ini yang saya mau katakan, saudara. Orang yang penakut tidak berani datang sendiri, tetapi memilih untuk menyampaikan pesan melalui orang lain, saudara. Yang kedua yang dilakukan oleh saudara-saudara Yusuf. Saudara-saudaranya datang langsung kepada Yusuf. Kejadian 50 ayat yang ke-18. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Ini yang saya mau katakan, saudara. Akhirnya mereka datang. Mereka bersujud di bawah kaki Yusuf. Luar biasa. Mereka akhirnya menyadari bahwa mereka harus datang, saudara. Jadi orang yang salah harus datang duluan. Dia harus minta ampun. Dia harus minta belas kasihan kepada orang yang sudah dirugikannya, saudara. Apalagi ini, orang yang sudah dirugikan malah memberikan fasilitas, memberikan makanan, minuman, memberikan berkat yang besar, saudara. Bagaimana mereka tidak malu? Ini saya mau katakan, saudara, akhirnya mereka menyadari kesalahannya. Beruntung mereka menyadarinya, saudara. Berita baik hari ini. Menyadari kesalahan dan meminta maaf lebih dulu. Itu luar biasa. Tuhan ingin setiap orang percaya datang dulu. Minta maaf. Kalau memang dia bersalah. Dikatakan sini bahwa saudara-saudara Yusuf datang dengan kata-kata yang tidak diduga. Kami datang untuk menjadi budakmu. Itu artinya mereka merendahkan diri di hadapan Yusuf, saudara. Mereka segan, takut kepadanya. Dan yang luar biasa, jawaban Yusuf kepada mereka. Yang pertama, Yusuf katakan, janganlah takut. Kejadian 50 ayat yang ke-19. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut. Sebab aku inikah pengganti Allah? Yusuf tidak mau menghakimi mereka. Ini saya mau katakan, Yusuf punya kebesaran hati. Yusuf bukan hanya seorang pemimpin yang hebat, pemimpin yang luar biasa. Tapi dia juga punya kebesaran hati. Terutama kepada saudara-saudaranya, saudara. Ini saya mau katakan, orang yang punya kebesaran hati diberkati Tuhan. Orang yang punya kebesaran hati dipakai Tuhan luar biasa, saudara. Bahkan Yusuf katakan, aku inikah pengganti Allah? Dia tidak mau mengambil apa yang Allah akan lakukan, saudara. Karena hanya Allah yang akan menghakimi umatnya. Hanya Allah yang akan
menghakimi orang yang bersalah. Itu artinya Yusuf takut Tuhan. Yusuf percaya kepada Tuhan. Yusuf orang yang ada di dalam Tuhan, saudara. Jadi, sebenarnya saudara-saudaranya salah berlaku demikian kepada Yusuf. Pernah berbuat salah. Karena Yusuf orang yang takut Tuhan. Orang yang diberkati Tuhan. Orang yang terzolimi. Orang yang teraniaya. Akan diangkat Tuhan, saudara. Dan saudara-saudara Yusuf menjadi saksi bagaimana Tuhan mengangkat Yusuf dengan luar biasa. Bahkan memberkati mereka, menjaga mereka, saudara. Yang kedua, yang dilakukan Yusuf kepada saudara-saudaranya. Yusuf katakan rencana Tuhan luar biasa. Di Kejadian 50 ayat yang ke-20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Luar biasa. Yusuf tahu rencana Tuhan, dan dia menyampaikan itu kepada saudara-saudaranya. Ini kan luar biasa, saudara. Jadi Yusuf sekarang malah mendoakan mereka, mengkhotbahi mereka. Luar biasa. Dia katakan di sini, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Luar biasa. Ini yang saya katakan, saudara, orang yang hebat adalah orang yang tahu rencana Tuhan. Mungkin saat ini kita dalam kondisi terpuruk. Mungkin saat ini kita dalam kondisi yang susah. Tetapi rencana Tuhan akan tetap berlaku. Karena kita percaya. Kita tahu waktu Tuhan. Yusuf tahu waktu Tuhan, saudara. Yusuf tahu bahwa Tuhan akan mengangkatnya. Tuhan akan memakainya. Ini luar biasa. Bahkan dia katakan, rencana Tuhan bukan hanya untuk diangkat, tapi untuk memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Bangsa manakah itu, saudara? Yang pertama Mesir. Yang kedua bangsa Israel. Keluarga besarnya. Dan yang ketiga, bangsa-bangsa di dunia. Seluruh dunia. Luar biasa. Jadi rencana Tuhan untuk seluruh dunia. Rencana Tuhan memberkatinya untuk memberkati seluruh dunia. Tahu, saudara? Rencana Tuhan atas kita untuk memberkati kita, mengangkat kita, dan menjadi berkat bagi dunia. Firman Tuhan berkata, kamulah terang dunia. Biar terang itu menyinari dunia. Luar biasa. Yang ketiga, apa yang dilakukan Yusuf kepada saudara-saudaranya, saudara? Yusuf katakan untuk kedua kalinya, janganlah takut. Kejadian 50 ayat yang ke-21. Jadi, janganlah takut. Luar biasa. 2 kali. Kalau 2 kali diulang kata yang sama, itu artinya penting. Itu artinya luar biasa. Janganlah takut diulang 2 kali. Artinya Yusuf menjamin tidak akan terjadi apa-apa. Yusuf menjamin keamanan mereka, saudara. Ini yang saya mau katakan. Orang yang hebat adalah orang yang bisa menjamin keamanan orang lain. Orang yang bisa menjamin hidup orang lain. Orang yang bisa menjamin ketenangan orang lain. Bahkan orang yang bisa menghargai orang lain, saudara. Kurang baik apa Yusuf kepada saudara-saudaranya? Dia menghargai, dia menjaga, dia melindungi. Bahkan dia memberikan ketenangan, kedamaian, saudara. Ini saya mau katakan. Orang percaya akan menjadi alat Tuhan untuk melindungi orang lain, untuk menjaga, bahkan untuk memberikan ketenangan. Luar biasa. Yang keempat, apa yang dilakukan Yusuf kepada saudara-saudaranya? Dikatakan di sini, Yusuf menjamin makanan dan minuman mereka dan keluarga mereka. Kejadian 50 ayat yang ke-21. Aku akan menanggung makanan dan makan anak-anakmu juga. Luar biasa. Dan Yusuf membuktikannya, saudara. Dia bukan sekedar berkata, tapi dia membuktikannya. Dia bukan sekedar berjanji, tapi dia melakukannya, saudara. Ini yang saya katakan, orang hebat adalah orang yang bisa bicara dan menepatinya. Orang yang bisa berjanji, berkata, dan bisa melakukannya. Ini yang saya katakan, saudara, janji Yusuf akan memberkati mereka, menjaga mereka, dan
memberikan mereka makanan, minuman, keluarga mereka, keluarga besar mereka. Itu dilakukan, saudara. Saudara bayangkan begitu banyak keluarga mereka, begitu banyak keturunan mereka. Tapi bagi Yusuf tidak masalah. Ini saya mau katakan kenapa Yusuf dipakai Tuhan luar biasa. Karena dia orang yang tepat janji. Dan bisa memberikan yang terbaik, yang lebih dari yang dikatakannya, saudara. Orang diberkati Tuhan adalah orang yang bisa menepati janjinya. Orang yang bisa melakukan lebih dari yang dikatakannya, saudara. Luar biasa. Yang kelima yang dilakukan oleh Yusuf. Yusuf menghibur mereka. Kejadian 50 ayat yang 21. Demikianlah ia menghibur mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Luar biasa. Sekali lagi, Yusuf bisa menghibur mereka. Yusuf tahu mereka ketakutan. Yusuf tahu mereka ragu-ragu. Mereka sekarang bimbang. Dia menghibur. Dia menguatkan. Bahkan dia merangkul, saudara. Ini semua katakan. Orang percaya punya tugas. Yaitu menguatkan, melindungi, menghibur orang lain. Orang yang jelas-jelas ketakutan. Orang yang jelas-jelas punya kekurangan. Orang yang jelas-jelas membutuhkan, saudara. Ini saya katakan. Tuhan memberikan kita kesempatan untuk melayani orang. Lihat Yusuf. Yusuf bukan hanya menjaga saudara-saudaranya, tapi melayani mereka. Dia tahu di mana saat mereka sedang sedih, di mana mereka sedang susah, dan di mana mereka sedang membutuhkan. Yusuf datang untuk menghibur mereka. Ini kan luar biasa, saudara. Bagaimana orang yang sudah teraniaya, orang yang sudah dijatuhkan, tapi sekarang justru menghibur, justru memberikan kata-kata yang indah, kata-kata yang luar biasa. Saya percaya, semua saudara-saudara yang mendengarkannya pasti nangis, saudara. Pasti mereka terharu. Karena mereka tidak menyangka dari mulut Yusuf keluar kata-kata yang luar biasa. Hari ini, biarlah dari mulut kita kata-kata yang luar biasa itu keluar. Bukan kata-kata kutuk, bukan kata-kata hujatan, bukan kata-kata fitnah, tapi kata-kata yang menguatkan, memberkati, kata-kata doa, kata-kata yang menghibur, saudara. Biarlah ibadah kita hari ini menjadi ibadah yang indah. Karena kata-kata yang keluar dari mulut kita penuh dengan pujian kepada Allah, penuh dengan rasa hormat, dan penuh dengan kata-kata yang menguatkan. Tuhan ingin setiap orang percaya punya kata-kata yang indah, kata-kata yang luar biasa, yang memberkati banyak orang. Terlalu banyak kita dengar di luar sana, orang-orang yang saling menghina, orang-orang yang saling tidak menghargai. Tapi hari ini, Tuhan ingin setiap anak Tuhan menghargai, menghibur, dan menguatkan. Luar biasa, saudara. Dari Yusuf kita belajar beberapa hal yang indah. Yang pertama, menaati perintah Tuhan. Yang kedua, membangun hubungan yang sehat. Yang ketiga, memperoleh kedamaian. Yang keempat, mencerminkan belas kasihan Tuhan, saudara. Yang kelima, menyembuhkan luka rohani. Yusuf memberi contoh yang luar biasa. Dia mampu mengampuni. Dia mampu melupakan. Bahkan dia mampu membuat orang yang jahat menjadi baik dan menyadari kesalahannya. Luar biasa. Itulah mengapa Yusuf dipakai Tuhan seumur hidupnya, saudara. Karena seumur hidupnya dia mampu melakukannya. Dia mampu mengerjakannya. Dan dia mampu melayani Tuhan. Biarlah hari ini orang-orang percaya melayani Tuhan dengan penuh sukacita dan melayani sesama dengan penuh kasih, penuh cinta. Jadikan hari ini, hari ibadah ini, hari yang luar biasa, hari berkat Tuhan, hari mujizat Tuhan, hari yang indah, hari di mana kita beribadah, diberkati Tuhan dan menikmati hadirat Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari yang indah, hari yang luar biasa. Tuhan memberkati setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan. Setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan dengan luar biasa. Tuhan menyembuhkan yang sakit, menguatkan yang lemah. Memberikan penghiburan buat yang susah, memberikan damai sejahtera, sukacita, menjawab. Baik itu pekerjaan, pelayanan, bisnis, karir, keluarga, pasangan hidup. Tuhan memberikan yang terbaik. Jadikan hari ini
hari yang luar biasa, hari yang hebat. Tuhan juga menyembuhkan mereka yang sakit. Firman Tuhan berkata, bilur-bilurmu Tuhan Yesus sudah menyembuhkan yang sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang sakit sembuh, bangun, kembali bangkit, kembali menjadi berkat. Tuhan juga memberkati bangsa ini, pemerintah kami, dengan luar biasa, menjaganya, menyelamatkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tetap semangat, saudara. Tetap kuat. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya.